Oke. Nah, ini untuk lanjutan contoh soalnya ya. Soal nomor 2. Ini dari gambar aja udah langsung terlihat dia segi 4. Jadi dia masuknya ke sini. Segi 4 tali busur. Oke, jadi nanti kita akan pakai yang ini. Kita lihat dulu soalnya. Di gambar ini dia bilang yang diketahuinya besar sudut CBL. Oke, kita cari dulu besar sudut CBL itu yang mana? CBE. Oke, berarti yang ini yang dia maksud 110 derajat. Berarti dari sini kita bisa dapat besar sudut ABC ya. Nih, ABC-nya jadi berapa? Kalau dia dah nulis garis lurus kayak gini, maka totalnya semua ini 180. Maka besar sudut ABC sama dengan 180 dikurangi yang diketahui, sama dengan 70 derajat. Kemudian dia bilang perbandingan dari besar sudut BAD. BAD, oke, yang ini dibandingkan besar sudut ADC. ADC yang ini. Perbandingannya 4:5. Kita tulis dulu. BAD banding ADC sama dengan 4:5. Oke. Kalau dia perbandingan kayak gini, salah satunya harus ada yang diketahui. Apa yang diketahuinya? Kita lihat. Kalau misalnya, nah ini kan kita sudah dapat ya, ABC-nya udah dapat 70. Berarti kita lihat yang berhadapan dengan ABC apa? Sudut ADC. ABC berhadapan dengan sudut ADC. Kenapa cari yang berhadapan? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa kalau yang terbentuk segi 4 tali busur, maka sudut yang saling berhadapan totalnya harus 180. Maka kita bisa dapat besar sudut ADC dengan cara apa? Besar sudut ADC sama dengan 180 dikurangi sudut yang di hadapannya. Sudut di hadapannya berapa kita dapat? 70. Maka besar sudut ADC sama dengan 110. Kemudian kita sudah dapat sudut ADC, maka kita bisa masukkan ke perbandingannya di sini. Nah, di sini kan ADC-nya didapat 110 ya. Maka ini bisa kakak tuliskan seperti ini. Di sini X berarti yang dicari. Maka X itu sama dengan ini dibagi ke atasnya. Jadi 110 bagi 5. Kemudian hasilnya dikali ke sini. Gitu. Jadi X sama dengan 110 dibagi 5 dikali 4. 110 dibagi 5 dikali 4. X sama dengan 110 bagi 5 berapa? 22 ya. Kali 4. 22 kali 4 sama dengan 88. Satuannya ini apa? Apa yang dia tanya? Yang dia tanya adalah besar sudut. Berarti di sini X-nya 88 derajat. Tapi benar nggak? X ini apa sih? X ini BAD. Sedangkan yang ditanya BCD. Berarti belum selesai. BAD. BAD itu yang BAD. Oh ya, itu yang ini. Dapatnya 88. Yang ditanya BCD. BCD berarti yang ini. Yang di hadapannya. Maka sama seperti ini. Kita mencarinya karena dia berhadapan. Maka besar sudut BCD sama dengan 180 dikurangi dengan besar sudut yang ada di depannya. Besar sudut yang ada di depannya 88 derajat. Maka besar sudut BCD sama dengan 92 derajat. Seperti itu. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal ketiga. Nah, kira-kira bisa pakai nomor berapa nih? 1, 2, 3, 4, atau 5? Kita lihat sama nggak gambarnya dengan ini? Sama ya? Cuma satu ke atas, satu ke samping sini. Tapi ini sama. Dia bilang berarti kita pakai ini, pakai rumus ini. Sudut pusat sama dengan 2 kali dari sudut keliling, atau sudut keliling sama dengan sudut pusat dibagi 2. Kita lihat apa yang dia tanya. Diketahuinya sudut pusat 70 derajat.
Yang ditanya alfa. Alfa ternyata sudut keliling ya, karena diapit oleh 2 tali busur. Berarti sudut keliling apa? Sudut keliling sama dengan nih, ACB. Sudut keliling sama dengan setengah dari sudut pusat. Berarti 70 derajat dibagi 2. Sama dengan 70 bagi 2, 35 derajat. Nah, maknanya ini sama ya, Dek. Setengah dikali dengan sesuatu dibagi 2 itu artinya sama. Sama. Berarti kita dapat sudut kelilingnya atau sudut BAC atau sudut alfanya adalah 35 derajat. Mudah banget ya. Nah, kemudian yang keempat, itu ada sebuah gambar lagi. Kira-kira kita bisa pakai yang mana nih? Kita bisa pakai nomor 2 kayaknya. Nomor 2. Tuh, karena di sini ada segitiga. Kalau di sini kan di rumusnya tadi ada 2 buah segitiga, tapi kayaknya kita bisa pakai ini. Kita lihat dulu apa nih yang ditanya. BAC. Oke, sudut ini yang ditanya nih. Berarti gini. Kalau misalnya yang dicari BAC, berarti kita bisa dapat besar sudut ABC-nya. Berapa besar sudut ABC? Besar sudut ininya berapa nih? Kalau kita mau pakai ini. Yang nomor 2. Lihat catatannya kembali. Besar sudut keliling yang menghadap diameter itu besarnya 90. Berarti sudut keliling yang menghadap diameter besarnya adalah 90. Maka kita dapat sudut BCA adalah 90 derajat. Oke, kita tulis dulu. Besar sudut BCA sama dengan 90 derajat. Berarti kalau kita keluarkan segitiganya, di sini kan 90 ya, berarti ini C. Ini B, ini A. Di sini diketahuinya 90. Terus itu yang B sudah diketahui, yang ini berapa? Nih, 20. Ingat nggak materi sebelumnya? Jumlah semua sudut jumlah besar sudut pada segitiga harus 180. Maka untuk mencari sudut A sama dengan apa nih, sudut AB AC ya. Besar sudut BAC sama dengan 180 derajat dikurang dengan yang udah diketahui. Yang udah diketahui adalah 20 derajat dan 90 derajat. Nah, berarti 180 kurang 20 sama dengan berapa nih? 160 ya. 160 kurang 90 sama dengan 70 derajat. Coba benar nggak? 70 tambah 20 90, 90 tambah 90 180. Oke, berarti kita dapat besar sudut BAC-nya adalah 70 derajat seperti itu. Nah, jadi ini yang 1 sampai 5 itu banyak banget sering keluar kayak gitu deh. Nih, di lingkaran 1 2 3. Kemudian ini 4-nya. 4 dan 5. Jadi kalau ketemu soal nanti Adek lihat dulu dia masuknya ke yang nomor berapa. 1, 2, 3, 4 atau 5. Tapi kalau soal yang agak sulit dia biasanya apa ya? Berhubungan antara rumus nomor 1 sampai nomor 5 tuh ada hubungannya seperti itu. Tapi ini silahkan dicatat dulu, nanti kakak carikan lagi soal lain yang lebih sulit atau yang lebih kompleks. Ini silahkan dicatat dulu ya contoh soalnya. Ini simpel banget, tapi kalau orang nggak paham, ini benar-benar sulit menurutnya dia. Tapi ternyata kita udah buktikan hanya dengan satu langkah kita dapat jawabannya. Kenapa bisa semudah itu? Karena kita sudah punya catatan yang 5 sifat ini tadi, 5 rumus ini tadi gitu. Jadi sifat dari 1 sampai 5 itu silahkan benar-benar dipahami dan dipelajari. Kalau misalnya ada yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan sambil kakak carikan contoh soal yang lain. Oke. Untuk materi berikutnya kakak lanjut di soal berikutnya ya. Kakak akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.